Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Kembali dari Kematian. Tersesat 11 hari di Gunung Welirang. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @rgl5official. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Ino, yang merupakan mahasiswa tingkat akhir di Cafe UPN Veteran Jawa Timur, sedang menyelesaikan tugas akhirnya, sebuah proyek buku, mengajak sahabatnya, Jamie, untuk mendaki Gunung Welirang. Rencana Ino, di sana ia akan mengambil foto untuk melengkapi proyek tugas akhirnya. Ino dan Jamie mempersiapkan perlengkapan mendaki dan peralatan fotografi. Ketika sedang mempersiapkan apa saja yang akan dibawa, tiba-tiba Ino berkata, "Bang, ini siapin yang mateng. Siapa tahu perjalanan kita kali ini jadi bukti dokumen kita yang terakhir. Jangan bicara kayak gitu. Kita mau ke alam bebas. Jangan kayak gitu," sahut Jamie. Ino hanya membalas dengan tertawa kecil. Jamie tidak menghiraukan perkataan Ino dan lanjut melakukan persiapan. 20 Desember tahun 2012, hari di mana Ino dan Jamie berangkat dari Surabaya. Sampai di Sidoarjo mereka menyempatkan untuk makan. Ketika sedang makan lagi-lagi Ino berkata, "Bang, makan yang kenyang. Siapa tahu besok kita sudah di atas, kita udah tidak bisa makan lagi." "Wih, kamu ngomong sekali lagi kayak gitu. Kita pulang saja," timpal Jamie. "Enggaklah bang, bercanda," kata Ino menutup percakapan. Pukul 21 mereka tiba di pos pendakian Gunung Welirang. Ino mengurus perizinan. Jamie mengecek peralatan, kamera dan perlengkapan mendaki lainnya. Selesai mengurus izin mendaki, Ino meminta Jamie untuk mengambil fotonya. Kemudian foto yang baru saja diambil itu ia posting ke status BlackBerry Messenger-nya dengan kapsil "Menjauh dari peradaban." Seolah-olah Ino merasa akan terjadi sesuatu. Rencananya mereka akan mendaki dan bermalam di Gunung Welirang selama 5 hari sampai tanggal 25 Desember. Sambil menikmati pemandangan mereka memulai pendakian. Welirang atau Walirang dalam bahasa Jawa berarti belerang. Di sekujur lerengnya ditumbuhi tetumbuhan kawasan hutan. Dipterokarp bukit. Memiliki tinggi 3.156 meter dpl. Gunung Welirang terletak di antara Kabupaten Nalan, Pasuruan, dan Mojokerto. Jam menunjukkan 22. Perjalanan sampai saat itu lancar tanpa kendala. Ino dan Jamie melanjutkan perjalanan melewati jalur tretes keesokan harinya. Lalu tibalah mereka di pos 2 Kokopan. Tepatnya jam 1 siang. Jamie meminta untuk beristirahat sebentar di pos 2. Namun Ino menyarankan untuk beristirahat di spot setelah pos 2, yang menurut dia lebih nyaman dan lebih oke untuk beristirahat. Spot itu lumayan tersembunyi, agak menurun. Di depannya terhampar tanah lapang yang terawat. Terdapat tunggak pohon dan aliran air yang mengalir. Dan ada sebuah penanda petilasan yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Mereka beristirahat sejenak. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Perjalanan mereka lanjutkan. Tapi baru saja memulai perjalanan, Ino bertanya, "Tadi kamu gak kerasa apa-apa waktu di sana?" "Enggak ada. Ya kerasa nyaman aja," jawab Jamie. "Kamu enggak diliatin sesuatu?" tanya Ino lagi. "Enggak.
Karena di situ biasanya orang baru diliatin sama mbahnya, kata Ino. Merujuk ke mbah pemilik petilasan yang disebutkan sebelumnya. Jimmy tidak menggubris dan lanjut berjalan. Pukul 5 sore, mereka sampai di alas Lalijiwo, hutan Lalijiwo, yang kental dengan mitos-mitosnya. Salah satunya adalah larangan melewati hutan tersebut ketika batas antara terang dan gelap, atau terbenamnya matahari. Karena Ino dan Jimmy sudah terlanjur sampai di sana, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ino yang berjalan di depan, menyuruh Jimmy untuk mempersiapkan pisau tebas. Nanti kalau ada apapun di depan yang menghalangi jalan, tebas saja. Hewan liar atau apapun, kata Ino. Baru saja memulai perjalanan, badai datang. Sekitar 2 jam berjalan melewati hutan Lalijiwo disertai badai. Entah karena lelah atau apa, Jimmy seperti melihat sekelebatan di antara pepohonan. Bang senternya nggak usah ditaruh ke atas. Atau kemana. Biarkan sambil jalan saja, kata Ino. Mungkin Ino juga menyadari sekelebatan yang terlihat oleh Jimmy. Sampai ia berkata seperti itu setelah melalui satu tanjakan dan menemui tanjakan lain di depannya. Ino meminta untuk istirahat sebentar. Dari kejauhan tempat mereka beristirahat, terdengar suara jeep. Mereka pikir itu adalah jeep penambang belerang. Tidak lama kemudian, lampu jeep terlihat. Sambil merokok dan beristirahat, Ino dan Jimmy memperhatikan lampu jeep tersebut. Lama-kelamaan lampu jeep tersebut berubah warna. Seperti nyala bola mape yang tadinya menyala 2 buah lampu, berubah menjadi 4, kemudian 6, dan warnanya berubah seperti warna obor. Oranye menyala. Merasa ada yang aneh, mereka langsung buru-buru melanjutkan pendakian. 21 Desember tahun 2012 pukul 21.30 Ino dan Jimmy sampai di pos 3. Pos 3 ini merupakan pos pondokan, tempat para penambang tinggal dan beristirahat selama mereka berada di sana. Ino dan Jimmy membangun tenda di antara pondokan penambang tersebut. 23 Desember tahun 2012, semua rencana berjalan lancar. Selama 2 hari sebelumnya, Ino dan Jimmy naik ke lokasi penambangan belerang untuk mengambil dokumentasi. Malam harinya Ino dan Jimmy bertemu rombongan pendaki lain dari Jogja. Rombongan ini bertanya kepada mereka, lebih baik ke puncak Arjuno atau ke puncak Welirang terlebih dahulu. Lebih baik ke Arjuno dulu, jawab Ino, sambil membuatkan peta buta dan menjelaskan rute dan detil selama nanti di perjalanan. Dari situ Jimmy tahu, Ino paham betul dengan jalur ini. Setidaknya kalau mereka amit-amit terpisah, Ino bisa kembali ke jalur untuk meminta pertolongan. Selesai mengobrol, Ino dan Jimmy beristirahat karena besok mereka berencana untuk kembali ke penambangan belerang. 24 Desember tahun 2012, Ino dan Jimmy pergi mengambil dokumentasi di penambangan belerang. Meskipun ada beberapa gesekan dengan penambang, karena ketatnya peraturan pengambilan gambar, ditambah lokasi penambangan yang memang sangat berbahaya. Mereka beristirahat sebentar sebelum turun ke pos 3 tempat tenda mereka berada. Bang, kita foto lagi yuk berdua. Siapa tahu jadi foto yang terakhir buat kita berdua. Siapa tahu kalau misalnya kita terpisah, ini jadi foto kenangan kita, sambung Ino. Jimmy yang sedikit kesal dengan kata-kata Ino, tidak menganggap serius perkataan Ino. Walaupun akhirnya ia turuti juga kemauannya untuk berfoto. 24 Desember tahun 2012 pukul 12.30, mereka memulai perjalanan turun. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan 3 penambang belerang yang membawa bongkahan belerang di keranjang pikulnya. Ino menyapa mereka dengan ramah. Nuwun sewu, permisi.
Tetapi tidak ada jawaban dari 3 orang tersebut. Mereka hanya mematung, tanpa ekspresi, pun tidak berbicara satu sama lain. Setelah melewati 3 penambang tadi, Ino melompati jalan bebatuan menurun, curam. Tapi tingginya hanya sekitar 50 cm. Terdengar suara lonceng di tas Ino berbunyi. Ino dan Jimmy memang sengaja mengikatkan lonceng di tas masing-masing untuk mengetahui posisi keduanya ketika jarak pandang tidak memadai. Semakin lama suara lonceng di tas Ino semakin cepat berbunyi. Seperti seseorang berlari panik. Jimmy langsung mengejar Ino. Melewati 3 penambang tadi. Mengejar Ino sampai ke tanah lapang vegetasi pinus. Tapi semakin lama suara lonceng semakin jauh. Dan Ino tidak terlihat lagi. Wah, nggak lucu ini kalau bercanda, loh, atau mungkin Ino langsung ke tenda, pikir Jimmy. Tiba-tiba hujan deras turun. Jimmy berteduh beberapa saat, sampai hujan reda, dan melanjutkan perjalanannya kembali. Begitu sampai di tenda, Jimmy terkejut. Ternyata Ino belum sampai di tenda. Kondisi tenda pun masih seperti pada saat ditinggal ketika berangkat. Pikiran Jimmy mulai gelisah dan khawatir. Teringat perkataan Ino ketika berfoto berdua tadi siang. Jimmy bergegas keluar tenda bertanya apa penambang di sekitar tenda melihat Ino. Mereka menjawab tidak melihat. Terakhir kalinya saat bersama Jimmy mengambil foto. Mungkin masih mengambil gambar. Di tebing sana pemandangan matahari terbenamnya bagus. Jawab salah satu penambang. Sampai menjelang petang, Ino belum juga kembali ke tenda. Penambang tadi bertanya lagi kepada Jimmy. Mas, temannya sudah balik? Belum, Pak. Jawab Jimmy. Perasaan Jimmy mulai tidak enak. Hari sudah mulai gelap. Dan awan mendung perlahan menutupi langit. Benar saja. Hujan deras kembali turun. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Jimmy yang terlihat gusar menunggu Ino di dalam tendanya. Yang kurang terlindung dari hujan deras. Dia pun diajak salah satu penambang untuk masuk ke pondokannya. Hujan mereda. Suasana sunyi malam mulai terasa. Tetapi di tengah suasana sunyi itu tiba-tiba saja Jimmy mendengar suara gending Jawa dari kejauhan. Samar-samar terdengar, tapi kadang terasa terdengar jelas. Jimmy bertanya kepada bapak penambang, "Bapak, siapa Pak yang punya gaul penduduk sini di bawah?" Sambil tersenyum tidak enak ia menjawab, "Mas sudah berapa hari di sini? Selama di sini berapa kali dengar azan?" Berarti itu suara dari mana? Mitos yang berkembang kalau sudah terdengar suara gending. Mbah Rekso sedang ngunduh mantu. Si pihak perempuan yang punya gaul. Kebanyakan pendaki pun disarankan untuk turun kalau sudah mengalami hal seperti ini. Saya takutnya Mas. Temen sampean disukai oleh beberapa penghuni Gunung Welirang. Sampai akhirnya dia gak balik. Dan kita dengar suara gending ini. Sambung bapak penambang. Jimmy yang tadinya tidak begitu percaya dengan mitos tersebut. Langsung berpikir jangan-jangan memang benar. Jimmy sudah tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana ia menyampaikan kabar ini ke keluarga Ino? Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Ketika hujan deras kembali turun. Tenda sengaja Jimmy buka. Sisa makanan yang tinggal mie instan dan bubur instan sengaja ia tidak makan. Seandainya Ino datang dalam kondisi kelaparan atau basah kuyup, Ino bisa langsung makan. Jimmy tidak bisa tidur. Membayangkan berbahayanya berada di luar sana. Di alam liar sendirian dengan kondisi yang mungkin saja membuat Ino tidak bisa bertahan semalaman. Pagi hari sebelum berangkat menambang, bapak penambang yang semalam berbincang dengan Jimmy kembali menanyakan keadaan Jimmy. Menawarkan bantuan untuk mencari Ino bersama 4 orang temannya. Jimmy pun menelusuri jalur yang kemarin mereka lalui sampai ke lokasi penambangan belerang. Jimmy memastikan ada atau tidak tanda Ino terperosok atau jejak yang ditinggalkan Ino. Seharian ia mencari keberadaan Ino, namun tidak membuahkan hasil dan petunjuk sama sekali.
Sampai ia terpikir untuk meminta bantuan teman-temannya yang berada di Surabaya. Selama pendakian dan bermalam sebenarnya hampir tidak ada sinyal. Tapi mendadak pukul 5 sore, sinyal BlackBerry penuh. Jimmy mengirim pesan memberitahu kalau Ino hilang. Dan sudah hampir 2 kali 24 jam belum ditemukan. Tidak ada balasan sampai jam 9 malam. Karena sinyal kembali hilang. Sekitar jam 9 malam, pesan dan telepon masuk. Jimmy meminta temannya melaporkan ke pos perizinan kalau ada pendaki yang hilang. Dan meminta dibawakan perbekalan, karena perbekalan mereka tinggal sedikit. Namun laporan tidak ditanggapi karena harus rekannya sendiri yang melapor. Akhirnya teman-teman Jimmy langsung bergegas berangkat menuju Malang. Jam 12 malam itu, teman-teman Jimmy memulai pendakian. Dan sampai di pos 3 jam 10 pagi. Mereka datang berlima. 1 orang membongkar tenda. Dan 4 orang lainnya ikut Jimmy mencari Ino di titik 0 Ino hilang. 20 menit mencari. Tiba-tiba kabut hitam datang melingkar. Jarak pandang mereka menjadi hanya sekitar 1,5 meter. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka berkumpul untuk kembali turun. Anehnya ketika menjauh, kabut itu sudah tidak ada. Pada saat perjalanan turun, Jimmy bertemu rombongan pendaki Jogja yang 4 hari lalu bertemu di pos 3. "Lo mas kemana temennya?" "Hilang mas," jawab Jimmy. "Lo kok hilang? Dia bisa buatin kita peta buta kok bisa hilang?" "Gak tahu mas, hilangnya tuh aneh, dia hilang di depan saya." Sesampainya di pos perizinan, Jimmy melaporkan hilangnya Ino. Agar proses pencarian bisa segera dilakukan, 2 orang temannya diminta pulang untuk memberi kabar ke keluarga Ino. Sisanya ikut dalam proses pencarian. Esok harinya orang tua Ino datang. Jimmy langsung menghampiri ibu Ino dan berkata, "Bu, enggak usah khawatir. Gimana pun keadaannya, saya akan tetap cari Ino sampai ketemu. Berangkat berdua, pulang pun berdua. Bagaimanapun keadaannya, saya gak akan pulang. Saya akan cariin." 27 Desember tahun 2012, proses pencarian dimulai. Tim dibagi menjadi 13 SRO dengan total personil 59 orang. Sampai hari keempat pencarian, belum ada petunjuk. Hingga muncul kejanggalan. Jimmy ikut serta ke dalam salah satu SRO. Dalam kelompok juga ikut serta seekor anjing SAR. Mereka berjalan menyusuri bekas air bah di antara tebing. Lalu samar-samar mereka dengan suara rintihan. "Mas, ini suara temanmu bukan?" tanya ketua SRO ke Jimmy. "Iya," jawab Jimmy. Anjing SAR yang ada di situ tiba-tiba memberontak, lepas dan lari kencang menuju semak-semak. Tapi belum sampai kemana anjing itu berlari, tiba-tiba anjing tersebut kembali dengan sangat ketakutan. Jimmy dan anggota SRO lainnya berjalan menuju tujuan anjing SAR itu lari. Tidak ada apa-apa, hanya semak belukar dan semacam lubang yang sangat dalam di antara semak-semak itu. Malam harinya, seluruh tim SRO melakukan evakuasi di pos 3. Muncul kejanggalan lain. SRO yang ditugaskan pencarian di atas bertanya apakah ada SRO yang berada di sekitar pos mengirimkan 1 orang bergabung dengan SRO di atas. Karena ada 1 orang. Ketika pencarian dia ada, tapi pada saat evaluasi tidak ada. SRO yang bertugas di bawah bilang tidak mengirim siapapun untuk bergabung. Lalu siapa sebenarnya personil yang ikut bergabung itu? Salah satu tim SAR yang merupakan penduduk asli bertanya, "Mas, ciri-cirinya bagaimana?" "Laki-laki. Berkulit putih, pakai jaket, ada bulunya. Matanya agak sipit seperti orang Tionghoa. Badannya tinggi kekar. Pakai sal kuning tidak?" "Oh iya, kadang pakai sal kuning, kadang dijadikan sebagai ikat kepala." "Oh ya sudah, gak ada apa-apa. Lupakan saja." "Siapa mas?" tanya Jimmy penasaran. "Itu Stephen mas.
Korban hilang di Welirang tahun 1998 sampai saat ini belum ditemukan. Hanya salnya saja yang ditemukan. Perasaan Jimmy campur aduk. Takut karena mulai ada hal aneh yang mengganggu. Takut juga karena memikirkan nasib Ino. Evakuasi ditutup. Esoknya pencarian dilanjutkan. Dan bukti keberadaan Ino ditemukan. Di antaranya bungkus mari regal, bungkus rokok kretek dan bekas perapian. Hari kelima pencarian. Ketika seluruh ISRU sedang evaluasi. Dari bukit sebelah terdengar teriakan. Tolong. Tolong di sini butuh cahaya. Jimmy sini. Ini suara Ino bukan? Tanya salah satu tim SAR dia. Jawab Jimmy. Terlihat sorot senter dari bukit sebelah. Mengarah ke langit sampai senter kehabisan daya. Disusul tiupan peluit. Bukan tiupan panjang. Lebih kepada tiupan dari nafas yang terengah-engah seakan nafasnya sudah mau habis. Untuk memastikan, lampu sorot diarahkan ke bukit sebelah. Kemudian tim memasang tali rafling untuk menyeberang ke bukit sebelah. Karena jika memutar akan memakan banyak waktu. Setelah tali selesai, 10-15 orang anggota tim SAR mulai menyeberang. Jimmy menunggu dengan cemas. Ketika tim SAR sampai di sana dan melakukan penyisiran di bukit yang tidak terlalu lebar, cukup untuk di-cover 10-15 orang. Tidak ada dia. Tidak ada seorang pun ditemukan. Semua orang di sana bingung, termasuk Jimmy, yang sudah berharap kalau itu adalah Ino. Jimmy kecewa, sekaligus takut karena kejadian yang baru saja ia lihat. Tapi pencarian harus tetap dilanjutkan. Sampai hari ke-7. Pencarian belum ada tanda-tanda dari keberadaan Ino. Hari terakhir pencarian tim SAR. Kecuali keluarga memutuskan untuk memperpanjang pencarian. 5 Januari tahun 2013. Hari kedua perpanjangan pencarian. Jimmy yang sejak hilangnya Ino tidak turun dari Gunung Welirang. Kembali ke pos perizinan bertemu ibunya yang membawakan baju ganti bersih. Ia terlelap di pangkuan ibunya. Jimmy terbangun. Terkejut melihat pos yang sepi. Kemana semua orang? Ibunya memberitahu jika Ino sudah ditemukan. Ketika Jimmy sedang tidur. Pertanyaan pertama Jimmy saat itu adalah, Ino ditemukan hidup atau sudah meninggal? Ino ditemukan oleh 2 orang pekerja villa di sekitar kaki Gunung Welirang. Ketika sedang mengecek pipa saluran air villa tempatnya bekerja. Ino ditemukan di bawah batu aliran sungai Ceruk Gunung Welirang. Masih hidup, jawab ibunya. Seketika Jimmy merasa lega dan bersyukur karena sahabatnya masih diberi keselamatan. Walaupun saat itu, ia tidak dapat bertemu langsung karena Ino sudah dibawa ke Puskesmas Pandan dan ke rumah sakit di Surabaya untuk memulihkan psikisnya. Jika ditarik dari titik awal Ino hilang, sampai posisi Ino ditemukan sekitar 30 km. Potongan kesaksian berikutnya adalah cerita Ino yang diceritakan langsung kepada Jimmy. Dari hari Ino terpisah dan dinyatakan hilang sampai ditemukan. Pada waktu kita melewati 3 penambang waktu itu, di hari Ino hilang, kamu lihat gak sih muka mereka tuh datar tanpa ekspresi? Kata Ino. Ya sih, cuma aku ndak curiga, sahut Jimmy. Pas aku melompat itu, tiba-tiba hari sudah malam. Padahal mereka berjalan menuju pos 3 di tanggal 24 Desember itu siang hari. Ino pun merasa kalau dia tidak seperti berada di Welirang. Di depannya hanya tanah lapang luas. Gelap malam hari, tapi masih terlihat langit dan bintang. Ino sampai mencoba menaruh tasnya di satu titik. Berjalan 100 meter. Dan memutari tasnya untuk menemukan jalan. Namun tidak juga menemukan jalan yang ia kenal. Sampai jam tangannya berbunyi, menunjukkan pukul 6.13 menit. Entah pagi atau sore. Logikanya ketika terakhir perjalanannya bersama Jimmy itu terjadi siang hari. Berarti sekarang waktu maghrib. Dari situ Ino langsung tayamum
dan menjalankan sholat maghrib. Pada rakaat terakhir selesai ia mengusap mukanya. Dan tiba-tiba pemandangan di depannya berubah. Ino duduk sholat di atas batu besar yang di bawahnya adalah jurang. Tapi Ino tahu kalau ini weliran. Saking bahagianya ia sudah kembali berada di weliran. Ia sampai lupa teori punggungan gunung. Bukannya mencari jalan ke atas, Ino malah mengikuti aliran air ke bawah. Di tengah perjalanan Ino sempat melihat Jimmy bersama tim SAR dan salah satu anjing terlatih yang sedang melakukan pencarian. Tapi ketika Ino berteriak memanggil Jimmy, mereka tidak dapat mendengar. Begitupun sebaliknya, Ino tidak dapat mendengar apa yang Jimmy bicarakan. Seakan-akan terdapat ruang hampa yang membatasi mereka. Sampai akhirnya Ino memutuskan tetap mengikuti arus sungai sampai menemukan orang lain atau warga sekitar. 2 kali Ino menemui ujung air terjun yang memaksa dia untuk melompat terjun agar bisa sampai di sisi seberang. Saat tiba di air terjun kedua, ia sempat ragu karena tidak tahu bagian mana di bawah air terjunnya dalam atau tidak. Sebelum akhirnya melompat, terbawa arus, dan ditemukan oleh 2 orang pekerja villa tadi. Dalam pikirannya cuma, bagaimanapun juga aku harus terjun. Dalam kondisi mati ataupun hidup, kalaupun misalnya aku menerjunkan diri, dan mati jasadku pasti akan ditemukan. Demikianlah kisah nyata dari 2 sahabat Ino dan Jimmy di Gunung Welirang. Sampai jumpa di kisah cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.